Saya Irma dari Purwakarta. Jadi saya kan punya trauma dari kecil. Saya sering lihat orang tua saya berantem sampai diperlakukan gak baik sama bapak saya. Dan saya sering lihat ibu kadang dipukul. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngebantu apa, cuman bisa diam dan nangis. Sampai saya masuk SMP, saya mutusin buat sekolah dan biaya sendiri karena bapak saya nggak begitu memperhatikan. Bahkan sampai masuk SMA pun saya berusaha sendiri keluar dari rumah dan hidup sendiri. Saya nggak bisa bercerita sama siapapun karena mama saya ngerasa kalau saya itu kuat. Tapi semua itu saya pendam dari kecil. Sampai saya nginjak remaja dan dewasa, saya kayak hidup tapi nggak ada arah, nggak tahu harus kemana. Sampai dewasa saya memutuskan buat menikah. Saya pikir dengan saya menikah saya bakalan dibahagiakan sama pasangan, ternyata enggak. Saya ngalamin sama persis seperti ibu saya. Awal hamil saya diperlakukan gak baik juga, diselingkuhin. Bahkan KDRT saya nyoba bersabar sampai 10 tahun. Ternyata semua itu terus diulang dan diulang. Bahkan selama saya menikah, saya sering sakit-sakitan sampai harus masuk keluar rumah sakit, masuk UGD sampai harus operasi. Saya sekarang kayak ngerasa nggak tahu gimana, Ustaz. Walaupun saya sudah tidak serumah sama, tapi saya kayak ngerasa nggak bisa ngelupain karena trauma dari masa lalu sampai sekarang itu susah buat hilangnya. Yang saya tanyakan bagaimana saya harus menerima takdir gitu. Kadang saya ngerasa aku kayak gini gitu. Dari kecil saya harus berjuang sendiri tanpa harus ngomong sama saudara ataupun orang tua. Kalau saya hancur, bukan saat saya sakit-sakitan pun suami tega berselingkuh. Sampai saya harus melihat dia di satu kosan tidur bersama perempuan lain. Dan di situ saya juga selalu dapat perlakuan gak baik. Saya sering bertanya-tanya kenapa dari kecil saya harus seperti itu gitu. Kadang ikhlas, kadang kecewa atas takdir yang Allah kasih sama saya. Ada 3M. Ada berapa? 3M agar kita bisa pelan-pelan sembuh dari luka yang kita rasakan. M yang pertama, menerima. Apa? Menerima. Teteh terima bahwa iya dulu ayah saya nyakitin ibu saya gitu. Karena gak bisa diulang lagi. Teteh terima bahwa teteh ketemu suami yang suami itu kemudian nyakitin saya. Oke. Makin diulang, makin dirasa, itu makin sakit. Maka cukup terima. Jangan bertanya, ya Allah kenapa? Ya Allah aku gak sekuat itu dan seterusnya. Cukup M yang pertama apa? Menerima. Baru nanti yang kedua, menyadari. Apa? Menyadari. Belajar sadar. Kenapa ya Allah nguji kita seberat itu? 1.
Karena Allah tahu kita sekuat itu. Kenapa enggak yang lain diuji itu? Kenapa kita? Karena kata Allah kita mampu. 2, sadar mungkin ada dosa saya, istighfar. Sadar mungkin kurangnya amal saya, perbaiki kesadaran itu. Terus, dan yang terakhir sadar, semua akan selesai. Seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini, pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan masalah-masalah kita yang sebelumnya. Jawab, sebelum ini ada gak masalah kita? Selesai tidak? Percayalah teh, seberat apapun akan selesai. Kalau dalam hidup gak selesai, cukuplah surga yang menjadi jawaban. Maka untuk semua benci yang kita rawat, untuk semua sakit yang kita pendam, semua akan selesai pada akhirnya. Setidaknya kematian yang memisahkannya. Betul? Pertanyaannya, teteh mau berpisah dengan bahagia atau dengan membenci semua luka yang ada di hati itu? Baru yang ketiga, M-nya mendekat. Apa? Belajar mendekat sama Allah. Sholatnya dijaga. Baca Quran. Hadir taklim. Ngaji. Punya guru yang soleh. Punya guru yang baik. Yang ngajarin kelembutan hati. Ngajarin ketenangan. Yang bikin kita jadi tegar dalam hidup. Cari. Kita olahraga aja punya instrukturnya, betul? Maka hati juga butuh gurunya, butuh muridnya, butuh mursyidnya yang bisa mengarahkan ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustadz Hilman. Kesempatan pagi ini saya bisa bertemu. Saya Aris dari Bekasi. Saya sudah menikah selama 5 tahun. Dan saat ini saya lagi sedang proses divorce. Ya, jadi ujian yang nggak pernah saya pikirkan dan saya rasa saya akan bisa bahagia dengan istri saya sekarang saat ini. Yang mungkin saat ujian saat ini adalah yang nggak saya bayangkan saya ditinggal oleh istri saya, anak saya pun ditinggal dengan istri saya juga. Jadi saya saat ini dengan anak saya. Gitu. Anak saya masih umur 4 tahun. Kondisi rumah tangga kita sebenarnya baik-baik aja. Cuman ketika pada saat di usia umur 5 tahun ini, saya lihat secara kesehatan mental istri saya yang mungkin rasa jadi ibu rumah tangga dan pikir saya sebagai seorang imam adalah mungkin dia ingin menata karir dia gitu loh, Tat. Gitu. Sehingga saya izinkan untuk dia berkarir lah gitu. Bukan fokus terhadap ekonomi saya, bukan. Karena secara ekonomi insya Allah mampu, Tat. Tapi saya lebih lihat ke kesehatan mental istri saya pada saat itu. Singkat cerita, ketika saya sudah izinkan dia bekerja, justru malah jadi lost control terhadap saya, Tat. Dan pekerjaannya itu enggak sesuai dengan sinkronisasi terhadap keluarga saya. Karena anak saya masih umur 4 tahun, saya berharap ketika dia pulang kerja masih bisa mengurus anak, ya, masih bisa melihat anaknya. Jadi setiap pulang kerja gak pernah melihat anak udah tidur, ya kan. Jadi saya juga ya akhirnya yang jadi seorang ibu di rumah. Saya pulang kerja, saya juga meniduri anak saya juga gitu kan. Sampai akhirnya saya sudah tidak bisa bertahan dan batin saya sudah tidak kuat, gitu kan. Akhirnya saya bicarakan hal itu tersebut, ya kan. Dia tidak terima gitu. Dalam arti udah nggak usah kerja karena kerjanya tidak sesuai dengan dengan sinkronisasi dengan keluarga kita yang kita lagi jalani. Hebat, berantem hebat. Saya sudah ademkan ya, saya sudah baik ya kan. Tapi di esok harinya tiba-tiba tidak ada kabar dan dia pulang ke rumah mertua saya, ya kan. Dan kondisinya adalah dia tanpa izin dengan saya dan meninggalkan saya dan anak saya yang masih umur 4 tahun. Pada saat itu juga kondisi anak saya juga masih kondisi demam juga, ya kan, saya kasih video. Sampai akhirnya selama 3 minggu sang ibu ini tidak menanyakan kabar anaknya, tidak menanyakan tentang gimana. Akhirnya setelah 3 minggu saya coba tabayun,
Saya ikhtiar, saya datangi ke rumah mertua saya. Saya bawa anak saya untuk ketemu dengan istri saya. Saya coba untuk secara baik lah. Karena memang pada saat itu juga sudah dia gugat cerai secara by WhatsApp ke saya gitu. Yang saya tidak kuat adalah kerinduan saya sebagai seorang suami melihat kondisi anak saya saat ini, Tat. Ya kan. Saya di posisi sebagai seorang yang bingung, ya kan. Saya harus melihat kondisi anak saya. Saya berusaha untuk rujuk, Tat. Gimana caranya? Tapi saya nggak bisa meyakinkan hal itu semua dengan kondisi yang istri saya saat ini keibuannya sudah hilang. Dan mertua saya sampai sekarang mertua saya masih silaturahmi baik, komunikasi yang baik juga. Dan orang tua saya juga masih baik dengan mertua saya juga. Jadi sampai akhirnya saat ini istri saya juga sudah tidak tinggal dengan mertua saya, ya kan. Dan dia sekarang kalau nggak salah mes di tempat kerjanya. Jadi Tat, mungkin pada saat ini ya Tat, saya cuman minta doa dan bagaimana doanya ya, dan bagaimana saya sebagai seorang suami ya supaya agar bisa ridho gitu loh dengan kehendak takdir ini gitu kan. Saya sebenarnya sudah ikhlas dengan apa yang dia inginkan istri saya ini, ya kan. Mungkin saya minta tips-tips dari Ustadz Hilman. Baik. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa mengunci hati pada orang yang sudah membenci? Betul? Lebih baik melapangkan perasaan bagi orang yang mau hidup bersama dalam kehidupan kita. Saya percaya Mas Aris, kalau orang baik itu akan menemukan kebaikannya walaupun banyak hal yang diambil oleh Allah dalam hidupnya. Amin. Kalau Mas Aris masih yakin bahwa istri bisa berubah, berusaha yang keras untuk pertahankan semua. Tapi kalau rasanya udah berat, kayaknya dia memang bukan yang terbaik untuk Mas Aris gitu. Saya kira melepas jauh pilihan terbaik. Anak-anak butuh sehat, tumbuh dalam keadaan baik. Mas Aris juga laki-laki, harus semangat. Jadi Mas Aris lebih yakin dengan semua yang ada. Ada satu doa yang satu kali doa ini dibaca oleh Ummu Salamah ketika Ummu Salamah kehilangan suaminya. Ini doa yang kata sebagian ulama, doa agar kita bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik dari apa yang pernah pergi dari kita. Doa agar kita mendapatkan pengganti yang lebih baik dari sesuatu yang pernah hilang dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala dari musibah yang menimpaku dan gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik daripada yang hilang dalam diriku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup ya, lebih kuat, lebih yakin. Salam buat anak-anak di rumah. Semangat Mas Aris. Ya insya Allah. Perkenalkan, nama saya Vina. Izin bertanya Ustadz. Iya silakan. Jadi setiap manusia pasti punya masa lalu. Belajar menerima takdir. Saya punya masa lalu yang saya rasa berat. Pasti mbak-mbak di sini juga pernah mengalami masalah percintaan. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga sekarang. Belasan tahun yang lalu. Pernah punya hubungan. Sudah ada pertemuan dua keluarga. Sudah lamaran. Sudah tunangan. Tapi tiba-tiba menghilang. Di ghosting. Iya. Terus. Saya tanya baik-baik, kelanjutan hubungan ini seperti apa? Tapi fitnah untuk saya, dikira saya selingkuh atau
segala macam. Dan akhirnya kita selesai. Beban mental saya, sakit hati saya, entah berapa air mata yang saya teteskan. Masya menangisi orang itu. Allah. Yang tadinya saya perjuangkan, Iya. ternyata meninggalkan saya. Alhamdulillah sekarang saya dikasih seseorang yang bisa jadi penyembuh luka. Setelah sekian lama itu datang lagi, cuma mau bilang minta maaf. Saya bilang sama orang itu, saya sudah memaafkan, tapi saya belum bisa melupakan sakit hati saya. Saya sakit bukan cuma karena orang itu, juga beberapa keluarganya. Gitu, bagaimana saya menyikapi sakit hati ini, Saya udah ridho saya disakiti, ridho saya menerima takdir saya, tapi saya belum bisa melupakan sakitnya. Gitu ya Ayah, matur nuwun. Matur suwun sangat Mbak Yu. Izin Teteh saya jawab mbaknya dulu. Memaafkan belum bisa melupakan. Boleh apa boleh? Ulangi. Bisa memaafkan belum bisa melupakan. Boleh apa boleh? Kata siapa? Kata AA. AA emang boleh? Jawabannya boleh. Kenapa AA? Karena memaafkan dengan melupakan itu beda. Bedakan antara memaafkan dengan melupakan. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada sesuatu yang menyakitimu. Sedangkan melupakan itu artinya membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada yang menyakitimu. Memaafkan itu tentang hati, melupakan itu tentang pikiran. Memaafkan bisa diusahakan, tapi melupakan butuh waktu untuk dihadirkan. Malah yang terjadi, semakin berusaha melupakan, bukan semakin lupa, tapi malah semakin ingat. Cukup belajar saja dulu memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Jadi gimana abis ini? Ya udah, Teteh dia datang lagi. Kalau menurut Teteh datangnya dia akan jadi luka hati yang mendalam, cukup tutup, blok dan selesaikan semua. Jangan pernah membuka hati kepada orang yang datang hanya untuk menyakiti. Iya. Jelas? Jelas. Dan ingat, ini hati bukan lampu lalu lintas. Lampu merah berhenti, lampu hijau jalan lagi, lampu kuning hati-hati. Kalau ada orang datang lagi, kalau sekiranya dia baik jalan, kalau nggak baik berhenti. Kalau kita tahu dia nggak baik, hati-hati. Jelas? Percayalah suami hari ini lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Amin. Izin bertanya Ustadz, jika ada seseorang atau orang-orang yang pernah berbuat zolim dan kurang baik terhadap kita di masa lalu, dan kita sudah berdamai dan memaafkan orang-orang tersebut, apakah Allah akan tetap memberikan teguran kepada mereka? Karena sebenarnya di hati yang paling dalam tetap nggak mau mereka mendapatkan balasan ya, karena ya mungkin hatinya sulit untuk membenci. Itu yang mau ditanyakan Ustadz. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Teh Risa. Ada 4 keutamaan yang Allah siapkan untuk orang yang pandai memaafkan. 1, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Saat semua orang membenci kita, boleh jadi orang pergi dari kita, boleh jadi orang menghasut kita, framing kita nggak baik. Mungkin manusia pergi, tapi percayalah, saat semua manusia pergi, hati makin dekat ke Allah. Disitulah cintanya Allah makin melekat dengan kita. Maka nggak apa-apa
Ada orang yang pergi ninggalin kita, nggak apa-apa. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Memang kadang kita harus belajar melepaskan dulu, sampai kita mengerti bahwa Allah lebih berarti daripada apapun dalam hidup kita. 2, orang yang pandai memaafkan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Teman-teman sayang, semua pengen masuk surga. Kita pengen masuk surga. Mohon maaf, ngandelin sholat kita rasanya kurang yakin mah. Boleh jadi masih banyak yang kurang khusyuk sholatnya. Betul? Pengen masuk surga, ngandelin baca Quran kita rasanya masih banyak yang salah tajwidnya. Pengen masuk surga, ngandelin sedekah kita rasanya masih kurang sedekahnya. Betul? Boleh jadi teman-teman yang hadir di sini nanti kita layak masuk surga. Kenapa? Karena selama hidup di dunia banyak orang yang menyakiti kita, banyak orang yang menzolimi kita, tapi rasa sakit itu kita maafkan. Sehingga kata Allah, hambaku ini layak masuk surga karena rasa maaf yang dihadirkan atas semua sakit yang pernah dia rasakan. Maka orang yang pandai memaafkan diampuni dosa-dosanya. Sampai yang ketiga, dijanjikan masuk surga. Sampai yang keempat, ditenangkan hatinya. Coba Ahilman tanya, teman-teman kalau masih membenci, hati capek gak? Gelisah gak? Belajar memaafkan. Maka Cici, kita gak bisa nyenengin semua orang, Ci. Kita udah baik aja masih ada orang yang gak baik sama kita, betul? So jawabannya, kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik. Kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Itu saja. Dan biasanya Ci, kalau sudah makin lepas, Allah akan anugerahkan hidup kita dengan kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Kita disakiti oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan banyak orang. Tapi biasanya kalau kita sudah mulai melepas, ikhlas, memaafkan, Allah hadirkan kebahagiaan lain dengan caranya. Dan kita gak butuh disenangi semua orang. Gak harus. Yang penting disukai oleh siapa? Allah. Oleh Allah. Tepuk tangan buat Cici Larissa yang hatur nuhun Cici ya. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang memaafkan ya. Allah tuh sudah memberikan petunjuk-petunjuk nih ya. Tapi kita tuh tetap melakukannya gitu. Mungkin istilahnya kita kurang peka akan petunjuk Allah gitu. Tapi gimana ya caranya supaya kita itu melatih kepekaan tersebut gitu. Akan petunjuk Allah dan juga gimana cara mengasahnya. Jadi terkadang Allah tuh sudah memberikan petunjuk-petunjuk nih. Misalnya kasih kode-kode gitu ya. Tapi kita tetap enggak lah gitu. Apakah itu juga udah termasuk takdir gitu. Kita instingnya itu gitu kan, intuisinya itu bagaimana menurut AA? Allah itu kan selalu memberikan jalan terbaik untuk kita atas semua apapun yang kita harapkan. Cuman kita kurang peka dengan apa yang sedang Allah rencanakan itu. Ciri dan tanda kalau Allah sedang mencintai hambanya. Apa sih love language-nya Allah? Cara mencintai kita hambanya. Setidaknya ada 4 saja yang bisa kita catat baik-baik. 1, kalau Allah sedang mencintai hambanya, maka Allah akan segerakan ujian dalam hidupnya. Dan jangan tersinggung, karena semua juga sedang bergelut dengan ujian masing-masing. Mulai hari ini, kalau Allah menguji kita, jangan bilang Allah mengazab kita, jangan. Kalau Allah menguji kita, jangan bilang Allah benci sama kita, jangan. Tapi mulai hari ini, kalau Allah menguji kita, bilang Allah sedang sayang sama kita.
Allah sedang memeluk tubuh kita. Allah sedang membelai, mengusap kepala kita. Mulai hari ini, jangan bilang Allah membencimu, tapi Allah sedang mencintaimu dengan setiap ujian-ujian itu. 2, kalau kita bisa menangkap ujian itu sebagai cintanya Allah, maka yang kedua, kita harus peka. Berarti tanda Allah mencintai kita apa? Membuat kita makin dekat sama Allah. Bawaannya tuh pengen lama-lama aja sama Allah gitu. Sujudnya lebih lama, doanya lebih panjang. Mohon maaf ya, gak pernah tahajud jadi tahajud, gak pernah duha jadi duha. Rindu gitu, pengen buru-buru, pengen ngaji, menata hati belum selesai, udah nanya, menata hati lagi kapan gitu. Bawaannya tuh pengen deket ke Allah. Nah, kalau itu bawaannya, Allah lagi apa? Lagi sayang sama kita. Yang ketiga, tandanya Allah akan pertemukan kita dengan orang yang membuat kita makin dekat sama Allah. Maka mohon maaf ya, jangan khawatir, jangan takut kehilangan seseorang. Selama kehilangan itu membuatmu bisa lebih dekat dengan yang punya dunia ini. Siapa itu? Allah. Makanya kalau ada yang bilang, aku terluka, aku tersakiti, catat baik-baik. Sesungguhnya jika rasa sakitmu membuatmu makin dekat dengan Allah, sesungguhnya kamu sudah sembuh dari sakit yang kamu rasakan. Tapi kalau sakit itu masih belum membuatmu dekat dengan Allah, butuh cara apa lagi? Makanya Ahilman nitip sama Kak Paula, jaga baik-baik semuanya. Allah udah ngasih hidayah luar biasa. Masya Allah. Jangan melepas semua apa yang telah Allah titipkan sama Kak Paula selama ini. Jaga baik-baik, pegang erat-erat. Ini jauh lebih mahal daripada apapun yang Kak Paula hilangkan, yang mungkin hilang dalam hidup ini. Mungkin pekerjaan mungkin hilang, profesi sebelumnya mungkin berganti, manusia yang dekat mungkin pergi dan seterusnya. Tenang. Selama ada Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan yang keempat, ciri Allah mencintai hambanya itu apa? Allah akan bikin hamba itu istiqomah di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai husnul khotimah. Dunia ini tempatnya capek, istirahatnya nanti di surga. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Jangan khawatir dengan semua yang Allah ambil atas urusan dunia kita, selama semua kejadian itu menjadikan kita makin dekat dengan Allah.